Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu tentang relasi dan join. Tujuan dari modul 5 ini diharapkan praktikan mampu memahami keterhubungan entitas di dalam basis data. Kemudian yang kedua, diharapkan praktikan dapat memahami jenis-jenis operasi pengambilan data di beberapa entitas. Dan yang terakhir, praktikan dapat menyelesaikan kasus-kasus retrieval yang melibatkan lebih dari satu entitas. Kita masuk pada dasar teori. Nah, di sini yang dimaksud dengan join merupakan operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata kunci join untuk memilih data. Jadi, join ini digunakan atau kata kunci untuk menggabungkan dua tabel. Selanjutnya, untuk macam-macam join, itu ada inner join, outer join, dan natural join. Untuk yang inner join sendiri, ini digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang berisi data sesuai dengan syarat di belakang on, tidak boleh null. Dengan kata lain, semua data dari tabel kiri mendapat pasangan data dari tabel sebelah kanan. Sinteksnya, kita bisa menggunakan select field 1, field 2, atau select bintang from, tabel 1, inner join, tabel 2, on tabel 1, dot kunci utama, sama dengan tabel 2, dot kunci asing. Kemudian yang kedua, di sini ada outer join. Nah, untuk outer join sendiri itu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama left join, yang kedua right join, dan yang ketiga full join. Untuk left join sendiri digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri perintah left join beserta pasangannya dari tabel sebelah kanan. Meskipun nanti terdapat data dari sebelah kiri tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangannya berupa nilai 0. Sinteksnya, select field 1, field 2, atau select bintang from, tabel 1, left join, tabel 2, on, tabel 1, dot kunci utama sama dengan tabel 2, dot kunci asing. Jadi kata kuncinya itu terletak di sini. Kalau misalkan dia right join, maka dia di sini akan tertulis right join. Jika inner join, dia akan inner join. Jika left join, dia akan left join. Selanjutnya right join. Nah, right join di sini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kanan perintah right join beserta pasangannya dari tabel sebelah kiri. Meskipun nanti terdapat data dari sebelah kanan tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangannya berupa nilai 0. Jadi kalau misalkan tadi left itu menampilkan data di sebelah kiri, sedangkan untuk yang right join itu menampilkan data di sebelah kanan. Nah, selanjutnya full join. Full join ini merupakan kombinasi dari left dan right join. Sinteksnya, ini kita menggunakan on dan union untuk menghubungkan antar tabelnya. Jadi di sini select field 1, field 2 from tabel 1, left join tabel 2, on tabel 1 dot kunci utama sama dengan tabel 2 dot kunci asing, union select field 1, field 2 from tabel 1, right join tabel 2, on tabel 1 dot kunci utama sama dengan tabel 2 dot kunci asing. Yang terakhir di sini ada natural join. Natural join ini digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang berisi data. Nah, jika ada kolom yang sama dengan tipe data yang sama pada kedua tabel, maka akan ditampilkan hanya satu kolom saja. Sinteksnya, kalau menggunakan natural join ini tidak perlu kondisi on ya. Jadi langsung select bintang from tabel 1, natural join tabel 2. Ini mohon maaf ini kurang. Ini tabel 2.
Kemudian selanjutnya pelaksanaan praktikum. Nah, di sini kita menyediakan atau di modul itu sudah ada 3 tabel, tabel mahasiswa, tabel mengambil, dan tabel MKUL. Kita langsung saja ke Kominprom. Nah, di sini saya sudah membuat database universitas, kemudian terdapat 3 tabel, mahasiswa, matkul, dan mengambil. Sekarang kita lihat untuk masing-masing tabel, kita lihat deskripsinya terlebih dahulu. Di sini di tabel mahasiswa yang menjadi primary key-nya NIM. Kemudian di tabel mengambil, nah di tabel mengambil ini merupakan tabel yang tercipta karena relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel matkul. Kita lihat dulu untuk tabel matkul. Jadi untuk yang di tabel mengambil, itu yang menjadi foreign key-nya itu atribut yang menjadi primary key di setiap tabel yang berelasi. Jadi di sini kan untuk tabel mahasiswa itu primary key-nya NIM. Kemudian yang di tabel matkul itu primary key-nya kode MK. Jadi yang di tabel mengambil ini yang menjadi foreign key-nya NIM dan kode MK dengan lambang mul. Kalau yang primary key itu pri, kalau yang foreign key itu mul. Nah, di sini saya sudah menambahkan foreign key. Nah, bagaimana cara menambahkan foreign key ini untuk yang belum tahu ya. Jadi, saya kasih tahu alter tabel mengambil. Ini untuk tabel yang akan ditambahkan foreign key. Kemudian add foreign key. Kemudian dalam kurung NIM atau atribut yang akan dijadikan foreign key. Kemudian referensi dari tabel utama atau tabel induk yang memuat atribut primary key yang akan dijadikan atribut foreign key di tabel mengambil, yaitu referensinya dari tabel mahasiswa. Kemudian dalam kurung ini atributnya, atribut primary key di tabel mahasiswa yang akan dijadikan atribut foreign key di tabel mengambil. Nah, jadi untuk membuat atau menambahkan foreign key di tabel mengambil itu dengan cara ini. Karena di sini saya sudah menambahkan dari awal ya untuk foreign key NIM sama kode MK, jadi tidak perlu saya enter karena kalau nanti saya enter maka dia akan error karena foreign key-nya sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sintaknya ya, sintak inner join. Langsung saja di sini select bintang from mahasiswa. Jadi tabel satunya ini mahasiswa, kemudian kunci utamanya NIM, kemudian tabel keduanya mengambil dengan kunci asingnya NIM. Kunci asing ini yang dimaksud dengan foreign key ya. Nah, ini adalah tampilannya. Tadi kan untuk inner join
itu digunakan untuk menampilkan data dari dua tabel yang berisi data sesuai dengan syarat di belakang on tidak boleh nul. Dengan kata lain, semua data dari tabel kiri mendapat pasangan data dari tabel sebelah kanan. Jadi semua data yang ada di tabel kiri dan tabel kanan itu memiliki pasangan masing-masing. Selanjutnya, perintah yang kedua itu left join. Nah, untuk left join kita tinggal ganti yang di sini. Nah, left join. Nah, untuk perintah left join ini akan tampil seperti ini. Di sini kenapa kok 0, 0, 0, 0? Karena kan tadi untuk left join sendiri itu menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri. Perintah left join beserta pasangannya dari tabel sebelah kanan. Nah, meskipun nanti terdapat data dari sebelah kiri tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangan berupa nilai nol. Jadi yang tidak ada pasangannya di sini itu dari tabel mahasiswa ada nama Arikatul Laufia dan Muhammad Abdu. Nah, di sini dia tidak memiliki pasangan, jadi diganti dengan nilai nol. Selanjutnya, untuk sintaks selanjutnya yaitu right join. Nah, untuk right join ini tampil semua ya. Jadi dia menampilkan semua. Karena dia itu digunakannya untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kanan perintah right join beserta pasangannya dari tabel sebelah kiri. Nah, meskipun nanti terdapat data dari sebelah kanan tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangan berupa nilai nol. Karena tadi yang di sini, yang di sebelah kanan di sini itu berpasangan atau mempunyai pasangan kepada tabel mahasiswa di sini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Jadi tidak ada nilai nol di sini karena pada tabel mengambil di sini itu sudah berpasangan semua di tabel mahasiswa. Beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini kan itu ada yang tidak berpasangan. Karena kan di sini yang menampilkan tadi itu NIM, nama alamat. Kemudian ada yang tidak mempunyai pasangan di tabel mengambil di sini, jadi dia diganti dengan 0. Kemudian untuk yang right join, karena ini yang awalnya tadi kan ini mau menampilkan di tabel mengambil. Nah, kebetulan pada tabel mengambil ini sudah mempunyai pasangan semuanya di tabel mahasiswa. Jadi yang untuk Arikatul Laufia dan Muhammad Abdu ini memang tidak ditampilkan karena dia ini tidak mempunyai pasangan di tabel mengambil. Dan ini tidak masalah kalau misalkan kita menggunakan right join. Karena right join ini kan menampilkan data yang di sebelah kanan. Jadi yang data yang akan ditampilkan itu yang di sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah mempunyai pasangan semua di tabel sebelah kiri. Selanjutnya, sintaks natural join. Untuk yang natural join, ini tidak perlu kondisi ya, jadi langsung. Nah,
Nah, bedanya dengan tabel dengan kondisi-kondisi sebelumnya, kalau natural join ini tidak perlu kondisi on. Jadi dia langsung select from mahasiswa, natural join, mengambil. Kemudian yang terakhir di sini ada full join. Nah, ini untuk menampilkan tabel lebih dari 2 atau menampilkan 3 tabel. Ya, ini error karena tadi yang di select from left join ini belum kita berikan, maksudnya salah memberikan tabel. Jadi posisi tabelnya salah. Jadi sebenarnya di sini dulu. Select from mahasiswa. Kemudian left join, mengambil. On mahasiswa.nim sama dengan mengambil .nim union. Kemudian select Nah, ini yang akan ditampilkan dari 3 tabel tadi dengan menggunakan on dan union. Nah, union ini untuk menggabungkan lagi ke tabel mengambil dan juga tabel matkul. Jadi dia munculnya seperti ini. Di sini ada 0, kenapa? Karena dia itu yang tadi left join. Ini kan tadi tidak ada pasangannya, jadi di sini ditulis 0. Kemudian ini itu tampilan dari yang ini, select from mengambil right join matkul on mengambil kode MK sama dengan matkul kode MK. Nah, untuk tugasnya kalian implementasikan inner join, left join, right join, dan natural join serta full join pada perancangan database tugas di modul 3. Ini untuk perancangan database-nya ya, di tugas, bukan langkah-langkah praktikum, tapi di tugas modul 3. Baik, terima kasih. Semoga videonya mudah dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.